Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sampai kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah hadis ahkam siyasah. Selawat dan salam doa kita kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertemuan kita hari ini akan membahas seputar tentang pemimpin atau khilafah dalam agama Islam. Yang pertama pembahasan kita adalah khalifah adalah pemimpin umat Islam. Ya. Dalam bahasa Arabnya adalah khalifah, dalam artian kita adalah pemimpin bagi umat Islam. Bagaimanapun juga kita mesti harus ada seorang pemimpin yang memimpin. Bagaimanapun kita mesti ada seorang pemimpin yang memimpin. Begitulah kita bernegara dan berbangsa ini, harus ada pimpinan yang kita taati. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, daripada Furat Al-Qazzaz, ya, beliau mengatakan, sami'tu Abu Hazim, aku dengar Abu Hazim qala qa'adtu Aba Hurairah 5 sinin fasami'tuhu yuhaddisu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku hidup berdampingan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama 5 tahun dan aku mendengar dia bercerita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi, apa kata Nabi? Bani Israel, kehidupan mereka selalu didampingi oleh para nabi. Bila Nabi meninggal dunia, akan dibangkitkan Nabi setelahnya. Dan sungguh tidak ada Nabi sepeninggalanku, kata Nabi. Yang ada adalah para khalifah atau pemimpin yang jumlahnya sangat banyak. Para sahabat bertanya, apa yang baginda perintahkan kepada kami? Dijawab oleh Nabi, penuhilah baiat kepada khalifah yang pertama, yang lebih dulu diangkat. Berikan hak mereka, karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka. Baik. Dalam hadis tadi ada kalimat tasusuhum. Ini berarti para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerapkan hukum kepada para pengikut mereka. Ini bukan hanya nabi kita saja yang memberikan syariat, memberikan hukum kepada penduduknya atau kepada kaumnya. Nabi sebelum nabi kita pun juga seperti itu. Ya. Dengan kata lain, mengatur urusan mereka dengan aturan yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Baik masalah dunia, masalah muamalah, apalagi masalah akhirat. Diatur mereka itu sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Ada kalimat khulafa fayakthurun yang menunjukkan akan adanya banyak pemimpin sepeninggalan Rasulullah SAW. Ya, tidak terbatas hanya pada khulafa ar-rasyidin saja. Jadi kalau khulafa ar-rasyidin kita tahu ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sementara hadis ini difahami kalau akan banyak nanti pemimpin setelah Nabi kita Muhammad SAW dalam masalah dunia sangat banyak, tidak hanya kepada Khalifah Rasyidin saja. Jadi kita tahu bahwa Nabi memang sudah wafat, memang tidak bisa digantikan dan diwariskan kenabian Nabi itu nggak bisa digantikan. Namun Nabi di samping sebagai seorang Rasul, beliau juga sebagai seorang kepala negara yang memimpin dan mengatur jalannya sebuah negara. Ya. Nah, ini bisa digantikan. Ya. Adapun riwayat hadis mengatakan bahwa khilafah berlangsung selama 30 tahun. Ya, khulafah Rasyidin menurut Ibnu Taimiyah hanya menunjukkan satu masa atau periode khalifah yang benar-benar mengikuti sunnah
yang berjalan sesuai dengan metode Nabi. Di para ulama mengatakan memang hanya satu generasi kalau dilihat yang melihat menjalankan metode dan sunnah yang benar-benar diajarkan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibai'atil awal fal awal. Dia ada kata bibai'atil awal fal awal. Ya, itu menunjukkan kata Imam Nawawi bahwa dalam satu masa periode kaum muslim hanya diperbolehkan memiliki seorang khalifah saja, dan baiat yang diberikan kepada orang lain yang mengaku sebagai khalifah atau tandingan saatlah ada seorang khalifah adalah tidak sah. Ini sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, bahwa pemerintahan yang sah yang terpilih ya itulah yang dilantik, ya. Maka tidak ada lagi pemerintahan atau pimpinan tandingan terhadap pimpinan yang sah. Dan Islam juga mengajarkan seperti itu. Kalau ada pemimpin yang terpilih secara aklamasi atau terpilih secara sah, maka kita wajib taat dan patuh pada pemimpin itu. Ya, maka tidak boleh kita buat pimpinan tandingan ya, untuk menggoyahkan kekuasaan atau untuk merongrong dan segala macamnya. Ya, selama pimpinan dan kepemimpinan itu mengajak kepada kebaikan, tidak mengajak kepada maksiat, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak patuh dan tidak taat. Baik. Yang kedua, sistem khilafah yang mengikuti metode kenabian. Sistem kepemimpinan yang mengikuti kenabian sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nu'man bin Bashir, ya. Apa katanya? Kunnu qu'udan fil masjid. Kunna qu'udan adalah kami itu duduk-duduk di masjid bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Bashirun rajulan yakufu hadithah, faja'a Abu Tha'labah al-Khushani faqala ya Bashir bin Sa'ad atahfaz haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil umara? Faqala Hudzaifah inna ahfazu khutbatahu. Fajalasa Abu Tha'labah faqala Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu an-nubuwah fiikum ma syaa Allah an takuna thumma yarfa'uha in syaa'a aw yarfa'uha. Hadis panjang. Ya, diceritakan oleh Nu'man bin Bashir, kami pernah duduk di dalam masjid bersama dengan Nabi. Kemudian Bashir menahan pembacaan hadisnya. Kemudian datanglah Abu Tha'labah al-Khushani dan berkata, wahai Bashir, apakah kamu hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umara, tentang pemimpin? Kemudian Hudzaifah berkata, ya. Kemudian Hudzaifah berkata, aku hafal khutbah beliau. Maka Abu Tha'labah pun duduk. Kemudian Hudzaifah berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan berlangsung nubuwah kenabian di tengah-tengah kalian selama kurun waktu tertentu ya Allah kehendaki, lalu ia mengangkatnya, artinya berakhir bila dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian berlangsung kekhilafahan menurut sistem kenabian selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki, lalu dia mengangkatnya ya, bila dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian berlangsung kerajaan yang bengis selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki, lalu dia mengangkatnya bila dia kehendaki untuk mengakhiri. Kemudian berlangsung pemerintahan yang menindas atau diktator selama kurun waktu tertentu ya, yang Allah kehendaki, lalu ia mengangkatnya bila dia menghendaki untuk mengakhiri. Kemudian akan berlangsunglah kembali kekhalifahan menurut sistem kenabian. Kemudian beliau berhenti. Itu ada hadisnya, hadis panjang ya. Jadi tidak ada perbedaan dari sisi hukum antara masa Rasulullah dengan masa sesudahnya. Khilafah setelah Nabi Muhammad SAW mengikuti metode kenabian dan berjalan sesuai dengan ajaran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada persamaan antara manhaj kenabian dengan manhaj para khalifah dalam menerapkan syariat Islam. Perbedaannya pada masa Rasulullah, wahyu Allah ya, berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sedangkan pada masa sebelum beliau wafat, syariat yang lengkap telah ditetapkan. Jadi itu perbedaan. Yang kedua disebutkan dalam hadis ada kerajaan yang bengis, yang menunjukkan
kesalahan dalam peralihan kekuasaan berupa adanya pengambilan baiat yang dilakukan secara paksa dan kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada keluarganya. Peralihan kekuasaan tersebut tidak memberi contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan Khalifah Rasyidin. Nah, ini mungkin ya. Lalu ada masa pemerintahan yang menindas atau diktator. Ya, adalah masa di mana umat Islam diatur oleh para penguasa berdasarkan Islam dan sikap kejam kepada umat Islam, sebagaimana ditunjukkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menerangkan bahwa umat Islam harus mentaati para pemimpinnya sekalipun mereka mencambuk punggungnya selama mereka tidak memerintahkan satu kemaksiatan. Jadi hadis ini dapat kita pahami, yaitu pemerintahan yang menindas atau diktator ya, nanti juga akan dialami setelah Rasulullah SAW wafat, yang mana masa itu penguasa berdasarkan dari orang Islam. Ya, memang penguasanya Muslim, tetapi tidak memperlakukan seorang Muslim dengan ketentuan hukum Islam. Ya. Jadi sekalipun mereka dicambuk atau sekalipun mereka disakiti, wajib taat kepada pemimpin itu. Ya, selama pemimpin itu tidak mengarahkan dan menyuruh untuk berbuat maksiat dan dosa. Itu katanya. Ada juga yang memahami bahwa hadis pemerintahan yang menindas atau diktator itu adalah masa umat Islam yang tidak lagi dipimpin oleh para khalifah, namun oleh penguasa yang sudah mencampakkan syariat Islam dan bertindak diktator pada rakyatnya. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa pemerintahan yang menindas itu nanti umat Islam tidak dipimpin lagi oleh para khalifah, namun oleh penguasa yang sudah mencampakkan syariat Islam, dan bertindak diktator ya pada rakyatnya. Jadi, bagian akhir hadis ini berisi gambaran gembira bagi umat Islam berupa berlangsungnya kembali ke khalifahan ya, menurut sistem kenabian, dan terjadi nanti sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita nggak tahu kapan ini masanya. Baik, yang ketiga, baiat dan khilafah. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadisnya sangat panjang ya. Yang mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, melepaskan tangan dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujah. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati orang jahiliyah. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kita mesti bersatu atas dasar kebenaran ya, Islam, dan larangan keluar daripada kesatuan kita umat Islam walaupun hanya sejengkal ya, menunjukkan bahwa perpecahan betapapun kecilnya hukumnya itu tidak boleh dilarang. Jadi agama Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita umat Islam ini mesti bersatu. Apalagi kita berbangsa negara Indonesia yang majemuk ini, ya kita mesti bersatu. Tidak boleh kita berpecah belah ataupun membuat kegaduhan ataupun membuat perpecahan dan lari dari negara kesatuan kita ini. Islam mewajibkan umatnya taat kepada penguasa yang sah. Ini dalam Islam pun diajarkan bahwa kita umat Muslim ini wajib taat kepada pemimpin. Maka orang yang tidak taat kepada pemimpin adalah suatu dosa yang luar biasa besar. Ya Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi Islam mewajibkan umatnya taat kepada penguasa yang sah. Jadi ketika ada penguasaan yang sah, yang maka Islam menyuruh kita untuk taat dan patuh kepada penguasa itu, selagi mereka tidak menyuruh berbuat maksiat tentunya, dan menerapkan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, selama pemimpin itu pemimpin yang baik, tidak mengajak kepada kebenaran dan maksiat, ya kita mesti taat dan patuh.
Di baiat yang dimaksud dalam hadis itu adalah baiat yang diberikan kepada pemimpin yang mengatur urusan umat dalam Al-Quran dan Sunnah, dan konsekuensinya mereka berhak ditaati. Jadi menurut Imam At-Tazani dan Sah Waliullah Ad-Dahlawi, baiat adalah suatu perkara yang diwajibkan dan mengharuskan keberadaan seorang khalifah yang dibaiat. Jadi kan tadi dikatakan orang yang tidak patuh, orang yang tidak taat kepada pemimpin, atau orang yang membuat perpecahan, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Mati tanpa memiliki baiat di pundaknya adalah hal yang dilarang. Ya. Jadi menurut Imam Nawawi, umat Islam tidak boleh memiliki lebih dari seorang khalifah satu periode. Ya, jadi ini sudah kita jelaskan tadi bahwa umat Islam itu tidak boleh memiliki satu orang pemimpin, tidak boleh memiliki lebih dari satu orang pemimpin dalam satu masa. Nabi juga pernah mengatakan, ya, bagaimana kalau seandainya ada penguasa itu 2 orang, maka lebih dahsyat lagi, maka bunuhlah yang paling terakhir dari keduanya. Artinya kalau ada yang memberontak atau ada yang menggulingkan yang sah, nah maka yang itu dapat dikatakan ilegal, ya. Jadi kalau ada yang ilegal, maka berantaslah yang ilegal itu, kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sekarang cara dapat digunakan untuk menyingkirkan orang kedua yang mengaku sebagai khalifah itu. Begitu pentingnya seorang khalifah, ya, di dalam berbangsa dan bernegara ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW sabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ini berhubungan dengan membunuh, ya, tidak boleh sebenarnya. Baik, ini saja mungkin pertemuan kita hari ini. Ya, berbanyak maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan share, hidupkan tombol lonceng dan subscribe. Baik, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.